Readers, bertemu lagi di Pojok Buku SDHHV episode 16. Saya Ibu Maria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host dan saya akan ditemani oleh seorang narasumber bernama Ibu Steli. Ya, jadi kami di sini adalah tim dari Pojok Buku yang biasanya bekerja di balik layar. Jadi pada episode kali ini sangat spesial ya Bu bagi kita berdua. Benar sekali. Ya, jadi kami agak nervous tapi pada kesempatan kali ini kami sangat semangat karena kami akan membawakan buku yang benar-benar bagus dan praktikal untuk kita sama-sama bisa menjalani kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, buku ini berjudul Atomic Habits. Kalau didengar dari judul, dari namanya Atomic Habits tentang kebiasaan-kebiasaan atomik, ya berbicara tentang kebiasaan, sepertinya hal ini merupakan hal yang penting sehingga sang penulis buku menerbitkan sebuah buku yang membahas tentang kebiasaan. Nah, menurut Ibu Steli, kenapa sih kebiasaan itu sangat penting sehingga muncul buku ini? Betul Bu, yang Ibu bilang tadi bahwa kebiasaan itu sebenarnya atau membahas tentang kebiasaan, mempelajari tentang kebiasaan ini sebenarnya sangat penting. Awalnya memang saya merasa ya udah ini hanya kebiasaan atau rutinitas saja ya yang saya lakukan. Tapi setelah saya membaca buku ini, saya melihat kebiasaan itu dari sudut pandang yang berbeda sekarang. Nah, karena ternyata hal-hal kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasanya kita lakukan dulu itu ternyata membentuk orang seperti apa saya sekarang, dan bisa jadi kebiasaan saya yang sekarang akan membentuk saya akan menjadi orang seperti apa ke depannya nanti. Nah, tentu saja kita menginginkan ya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu kita mau belajar nih supaya nanti kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan itu bukanlah suatu kebiasaan yang membawa kita menjadi suatu pribadi yang sebenarnya nggak kita inginkan ke depannya, seperti itu. Kadang kita mungkin mikir ya, kenapa ya saya orangnya seperti ini gitu ya. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya ini dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Nah, ini yang kadang kita nggak mengerti. Justru yang kita mikir, oh ini mungkin karena lingkungan kita atau mungkin karena orang lain yang ada dekat kita. Nah, tapi tanpa kita coba evaluasi lagi, ternyata ini hasil dari kebiasaan kita yang lama. Oleh karena itu, berbicara kebiasaan ini memang berkaitan erat dengan perilaku manusia ya. Nah, oleh karena itu penulis buku ini yaitu James Clear, dia menganalisis bagaimana perilaku manusia dan juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu membentuk manusia. Nah, bahkan ya, saking ini memang sangat penting, James Clear dan juga memang ada yang bersama dengan dia membentuk sebuah semacam institusi yang dikenal sebagai Habits Academy. Nah, di sana itu mereka melakukan semacam pelatihan untuk organisasi-organisasi seperti perusahaan bisnis ataupun bahkan ya organisasi pendidikan, sekolah-sekolah ya bagi guru-guru gitu. Karena ternyata dinilai bahwa menganalisis atau mempelajari kebiasaan manusia ini memang sangat penting ya. Baru dari judulnya Atomic Habit, kita tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya atomik ya, kecil, ini bisa membentuk suatu yang lebih besar ya, dari atom, kumpulan atom jadi molekul gitu. Jadi memang ini sangat penting. Wow, menarik banget ya Bu untuk membahas tentang kebiasaan, karena kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari mungkin kita lakukannya dengan seperti under our control, kayak berjalan secara tanpa kita sadari, itu bisa membentuk kita di siapa kita di masa depan. Wow. Nah, waktu Ibu membaca buku ini, pasti Ibu punya resolusi atau harapan yang ingin Ibu capai ketika Ibu membaca buku ini. Mungkin Ibu bisa bagikan kepada readers sekalian satu kebiasaan baik apa yang mau Ibu bangun dan satu kebiasaan buruk apa yang ingin Ibu hindari atau eliminasikan. Betul sekali ya Bu. Sebenarnya pas saya baca buku ini saya langsung connect gitu ya. Wah, kebiasaan apa ya yang mau saya bangun ya untuk saya nanti ke depan menjadi orang seperti apa.
karena ibu minta satu, tapi mungkin saya nggak bisa memilih untuk yang satu ini ya. Siap Bu. Saya Boleh dua ya Bu dari ya. satu, Bu, ya. Oke. Nah, untuk kebiasaan baik apa ya yang setelah membaca buku ini yang saya mau bentuk? Yang pertama itu adalah kebiasaan membaca. Karena jujur Bu, memang saya sebenarnya senang membaca ya dari saya kecil, tapi itu bukan menjadi suatu hal yang rutin bagi saya ya. Sesuai mood saya aja ya pengen membaca, bahkan saya nggak punya istilahnya waktu khusus untuk membaca. Nah, tetapi semakin kesini saya menyadari bahwa membudayakan membaca itu sangat penting seperti itu ya, apalagi kita hidup di tengah-tengah dunia sekarang ya, sumber informasi bisa kita akses kapan saja dan di mana saja, dan ditambah lagi satu hal, library sekolah kita itu punya ribuan buku ya, sayang sekali kalau nggak disentuh ya, padahal banyak banget buku yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu satu kebiasaan yang mau saya kembangkan nanti adalah budaya membaca ya. Terus kemudian tentang healthy lifestyle ya, jadi karena pekerjaan, tugas-tugas dan lainnya itu membuat saya sekarang tidak terlalu memikirkan bagaimana keadaan fisik saya seperti itu, dan saya rasa memang sangat penting ya, karena saya tahu apa yang saya lakukan hari ini menentukan saya ke depannya. Saya tidak mau ya nanti masih di usia berapa saya udah sakit-sakitan, karena dari sekarang nggak dibiasain ya berolahraga seperti itu, walaupun mungkin masih olahraga yang ringan, saya mau ya itu dikembangkan. Kalau bicara tentang kebiasaan yang mau saya hilangkan kali ya, kebiasaan buruk, mungkin untuk top list saya saat ini adalah tentang penggunaan smartphone atau akses sosial media. Kadang memang tanpa saya sadari, dan mungkin reader sekalian di rumah sadari ya, ini tuh banyak sekali mendistraksi saya. Bahkan ketika saya melakukan pekerjaan, yang bahkan saya baru 5 menit kerja, ambil handphone mikirnya 5 menit doang scroll sosial media, tiba-tiba udah 3 jam gitu ya, nggak kerasa, emang candu banget. Nah itu mungkin ya yang coba untuk saya nggak akan memang benar-benar membuang handphone saya atau uninstall semua aplikasi, enggak, tapi mungkin akan lebih mengatur biar juga aktivitas saya nggak banyak terdistract oleh sosial media dan juga handphone saya. Itu. Thank you for sharing ya Bu, karena apa yang Ibu bagikan barusan itu benar-benar menjadi struggle saya juga Bu. Dan kena langsung ya. Iya, I can feel you Bu. Yeah. Iya, jadi dari kebiasaan yang mau dibangun dan kebiasaan yang mau dihilangkan ketika Ibu membaca buku ini, apa sih benefit atau manfaat yang bisa Ibu ambil? Apakah buku ini bisa membantu untuk menjawab problem-problem yang tadi Ibu sudah sebutkan? Apa sih benefit yang bisa Ibu ambil dari buku ini, Bu? So far memang setelah membaca buku ini ya, gak sempurna juga sih Bu ya. Saya memang masih banyak bolong-bolongnya, tapi ya saya berusaha sih untuk tetap stick pada apa yang menjadi keinginan saya di awal, seperti itu. Dari buku ini sebenarnya bagi saya cukup realistis ya, karena memang saya pernah juga bertemu dengan buku-buku sejenis yang ya iming-imingnya di awal kehidupan yang lebih baik gitu, tapi ya saya nggak menemukan sih Bu ada orang yang sukses dan itu hanya terjadi semalam saja ya, atau ya ada sesuatu yang besar terjadi itu hanya kita membalikkan telapak tangan terjadi. Nah itu pasti dibentuk oleh sesuatu yang mungkin kumpulan hal-hal kecil yang dia lakukan seperti itu. Nah memang benefit yang diberikan oleh buku ini ya itu pertama membukakan bagaimana saya memandang kebiasaan saya seperti yang saya sebutkan di awal. Ternyata bangun 5 menit lebih cepat itu ada efeknya, atau malam-malam saya review kembali pelajaran dulu ya waktu saya bersekolah. Nah itu ada efeknya di sekarang gitu. Saya ingat banget dulu ya waktu saya bersekolah, saya suka latihan berhitung gitu, atau kayak istilah salahnya adalah pindah ruas kalau di matematika, tapi harusnya nggak pindah ruas ya istilah yang benar. Cuman saya dulu suka berlatih itu, atau rumusnya diputar-putar gitu. Nah sampai sekarang itu saya karena udah terbiasa ya dulu ya, sampai sekarang itu membentuk saya yang akhirnya tanpa saya pakai pemisalan, saya udah ngerti gitu mau ngapain untuk sesuai dengan bidang yang saya tekuni sekarang ya sebagai seorang guru gitu. Jadi itu dibentuk ternyata dari kebiasaan-kebiasaan saya dulu seperti itu. Jadi memang yang saya lihat ini benar membukakan, meneguhkan saya. Kemudian
James Clear juga dalam buku ini membukakan ya, kalau saya tidak salah ada 4 hukum utama ya yang dibukakan di sini. Mudah-mudahan saya ingat ya satu persatu karena sudah cukup lama saya baca bukunya. Yang pertama untuk membentuk sebuah kebiasaan ya. Yang pertama adalah make it obvious atau buatlah itu terlihat kalau kita mau mengembangkan satu kebiasaan yang baik. Kemudian yang kedua make it attractive atau buatlah itu menarik. Yang ketiga make it easy, membuat itu menjadi mudah. Kemudian yang keempat make it satisfying, buatlah itu menjadi memuaskan. Contohnya, mungkin saya kasih contoh aja ya biar ini nggak abstrak ya. Contohnya misalnya kita mau membangun kebiasaan membaca. Ya, make it obvious artinya ya buku yang mau kita baca usahakan kita taruh di tempat yang memang akan kita lihat gitu. Contohnya kalau saya mau di kamar, ya berarti di samping ya tempat tidur atau di manalah tempat saya biasanya berada, saya akan taruh itu buku itu di situ. Kemudian yang make it attractive, saya akan menghubungkan itu dengan sesuatu yang menarik bagi saya karena memang di buku ini menjelaskan masalah, karena yang saya suka sekali lagi ya Bu di buku ini, James Clear menghubungkan itu dan menjelaskan itu dari pandangan neuroscience ya, yang menurut saya itu make sense di saya. Dia bicara soal dopamin, yaitu meningkatkan ya kesenangan, makanya make it attractive ya, kita menghubungkan itu dengan sesuatu yang kita mau, yang kita senangi juga ya, membaca itu misalnya saya suka minum kopi, maka saya akan hubungkan itu dengan oh ya udah pas jam minum kopi saya baca buku seperti itu. Kemudian yang ketiga make it easy, ya semua orang mungkin berpikir ya untuk membuat suatu perubahan yang besar itu sangat berat gitu ya, padahal harusnya enggak ya. Make it easy kita mungkin bisa mulai dengan membaca satu halaman sehari. Nah dari kebiasaan kecil itu, kalau James Clear bilang itu 1% ya, atau dari 1% kebiasaan kita tumpuk, kita kumpulkan, nah itu akan menjadi suatu impact yang besar gitu. Dan terakhir make it satisfying, artinya ya jadikan itu menjadi memuaskan bagi kita ya, ada mungkin reward demikian, atau walaupun hal sederhana, hal kecil sekalipun, tapi itu membuat kita ketika melihat hasilnya itu kita puas gitu, karena dengan kepuasan pasti kita ingin lagi gitu ya, mengejar yang lainnya, karena memang natur kita manusia ingin selalu dipuaskan seperti itu. Jadinya 4 hal ini ya, 4 hukum ini yang dibagikan oleh James Clear untuk kita membangun kebiasaan yang baik. Mudah sebenarnya. Wow, sangat praktikal ya Bu. Betul. Ya, berarti kalau mau menghilangkan kebiasaan yang buruk, berarti kontrasnya dari keempat hukum itu ya Bu? Betul. Iya. Kalau saya tidak salah berarti untuk kontras dari keempat hukum yang pertama, make it obvious, unobvious. Betul. Yang kedua, make it unattractive. Yes. Yang ketiga, make it hard. Dan yang keempat, make it unsatisfying. Iya. Betul. Ya. Mungkin kebiasaan merokok ya itu bisa dihilangkan dengan 4 hukum yang tadi ya lawannya gitu. Berarti harus hilangkan rokok dari pandangan kita. Betul. Dimanapun kita berada dan seterusnya ya Bu. Atau yang handphone tadi ya, Iya. yang saya misalnya. Wow, sangat praktikal dan terdengarnya mudah ya Bu. Iya. Ya semoga para readers di rumah bisa baca dan nikmati sendiri benefit yang bisa kalian rasakan setelah membaca buku ini. Nah, mungkin yang terakhir ya Bu, apakah buku ini relevan Bu untuk siswa-siswi di SDH Holland Village? Bagi saya pribadi sangat relevan ya Bu, karena banyak orang bikin resolusinya pasti di awal tahun. Ya benar banget. Tapi bagi konteks sekolah, menurut saya resolusi yang terbaik itu kita akan bikin di akhir tahun ajaran ya, biasanya untuk tahun ajaran yang akan datang ya, ini momen yang pas. Nah kalau misalnya kita mau membangun ya sebuah kebiasaan yang lebih baik lagi, mungkin kenapa ya saya selama ini seperti ini saya belajarnya, kenapa saya nggak pernah serius gitu. Nah kita mungkin jangan langsung tarik, oh karena dipengaruhi teman-teman saya atau pembelajarannya ini nggak menyenangkan gitu ya. Tapi coba kita lihat dulu, siapa tahu ada kebiasaan-kebiasaan kita dulu yang lama yang sebenarnya membentuk kita yang sekarang seperti itu. Nah oleh karena itu tips dari saya bagi siswa-siswi yang ada di rumah, kalian mungkin pertama list dulu satu-satu seperti yang saya lakukan ya. Apa aja dalam sehari itu kegiatan saya. Nah kita kemudian eliminasi, kita tandai
mana kebiasaan buruk dan mana kebiasaan baik, dan juga mana kebiasaan yang netral sebenarnya ya. Misalnya naik mobil pergi ke sekolah itu nggak masuk baik atau buruk, tapi netral ya, kita jadikan netral karena memang itu bagian dari rutinitas yang harus kita lakukan gitu. Nah setelah itu kita mulai yang negatif ini kita eliminasi, kemudian nanti kalian boleh ya memilih bangun satu kebiasaan yang baru. Misalnya, kenapa saya kurang ya di pelajaran bahasa atau sejarah? Mungkin kamu mau menumbuhkan gemar membaca buku-buku sejarah seperti itu atau buku-buku tentang bahasa. Nah itu bisa mulai ya dari 1 halaman aja per hari. Bayangkan kalau kita scroll TikTok atau Instagram ya bisa berjam-jam, 1 halaman saya rasa itu cuma 5 menit, udah lama banget itu 5 menit ya. Dari kebiasaan itu akan membangun kebiasaan yang lebih baik lagi. Itu tips mungkin dari saya ya. Wah, berarti relevan banget ya Bu sama anak-anak siswa-siswi di SD Howland Village. Terima kasih Bu untuk sharing-sharingnya, referensinya sangat berguna sekali. Dan untuk para readers di rumah, kalian bisa datang ke library SD Howland Village dan pinjam bukunya karena buku ini juga terbatas, hanya ada 2. Ya jadi cepat-cepat dia yang dapat. Saya percaya para readers akan mendapatkan benefit yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Dan untuk mengakhiri episode 16 kali ini, saya ingin berterima kasih untuk para readers yang setia selama ini menonton tayangan Pojok Buku SD HHV hingga tayangan ke-16. Semoga tayangan-tayangan dan referensi-referensi buku yang telah kami ulas bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Bye readers! Bye leaders!